Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan dengan NPM 1951 010318. Saya dari program studi Ekonomi Syariah kelas D semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Pak Iqbal Fasa. Dalam video kali ini saya ingin mereview ulang seluruh materi yang telah disampaikan dan dipelajari di setiap pertemuannya. Dalam pertemuan pertama, kami diajari bagaimana caranya mendapatkan judul dari suatu artikel yang ingin kita buat ataupun tugas akhir skripsi, yang mana cara-caranya kurang lebih seperti yang pertama, konsultasilah atau tanyakanlah kepada pembimbing akademik kita dan kepada kakak tingkat kalian. Yang kedua, perbanyaklah membaca dan perbanyaklah mengumpulkan referensi-referensi artikel dari Google Scholar dan web lainnya. Yang terakhir yaitu lihat dan pahami diri kalian unggul dalam mata kuliah apa. Lalu kalian gali lebih dalam mata kuliah tersebut hingga mendapatkan topik yang benar-benar pas dan sesuai dengan passion kalian. Lalu, pada pertemuan kedua, kami membahas mengenai hal-hal apa saja yang terdapat dalam penulisan paper dan poin-poin apa saja yang terdapat di dalam pendahuluan. Yang mana, poin penting dalam penulisan paper yaitu pendahuluan, literatur, review metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga saran referensi. Sedangkan, poin yang terdapat dalam pendahuluan yaitu latar belakang, data dan fenomena, kemudian tujuan. Latar belakang diartikan sebagai penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat yang gunanya mendukung penulisan karya ilmiah yang berkompeten. Maka, latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data dan juga fakta yang mendukungnya. Pada pertemuan selanjutnya yaitu kami membahas mengenai bagaimana cara penulisan referensi atau body note yang baik dan benar. Body note yang baik dan benar yaitu dituliskan melalui berbagai macam cara. Yang pertama, didahulukan oleh penulisnya baru tahunnya, senduk, koma, tahun dan dikurung, menyatakan bahwa bla 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 bla. Yang kedua, menurut senduk pada tahun 2000 dikurung, koma, baru kutipannya. Lalu yang ketiga, kutipannya terlebih dahulu, baru tahunnya. Bla 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 menurut senduk pada tahun 2020. Dan dalam pertemuan kali ini, kami pun membahas mengenai bagaimana caranya melihat penelitian terdahulu, yaitu dengan memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, pilihlah metode penelitian, kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, kalian harus terjun ke lapangan dan menganalisisnya. Lalu, cek bagaimana prosesnya, lalu adakan wawancara serta observasi, dan kalian sebar kuesioner untuk mengukur sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Pada pertemuan selanjutnya, kami membahas mengenai bagaimana caranya mengupload paper atau artikel ke jurnal, yaitu dengan cara yang pertama, lihatlah database yang diberikan oleh dosen kami berbentuk Excel, kemudian lihat link, email, dan nomor WhatsApp untuk menghubunginya. Kedua, cek akreditas jurnal, apakah Sinta atau bahkan jurnal tersebut belum terakreditasi. Lalu yang ketiga, pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2 kali. Carilah yang terbit sebanyak 4 kali. Lalu selanjutnya buka link, kemudian lihat arsip, kemudian lihatlah beberapa artikel yang sudah terbit, kemudian download. Lalu ubahlah artikel Anda yang sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbitnya. Selanjutnya, klik register, kemudian isi data diri kalian, lalu submit jurnal hingga akhirnya kalian mendapatkan konfirmasi melalui penerbit layak terbit atau tidaknya artikel kalian melalui email yang telah dikirimkan tadi. Apabila tidak ada kepastian, kalian boleh menarik artikel tersebut. Kemudian kalian dapat mensubmitnya di jurnal lain hingga akhirnya kalian bisa publish.
Lalu pada pertemuan berikutnya pun kami membahas mengenai hipotesis. Pada penelitian hipotesis diartikan sebagai suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis juga diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Lalu dalam pengembangan hipotesis pun terdapat 3-4 item yang harus diperhatikan. Item yang pertama yaitu teori dan konsep yang mendukung. Yang kedua, hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Yang ketiga, hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung. Dan yang terakhir yaitu argumentasi dari penulisnya. Baik, mungkin hanya itu aja yang dapat saya review kembali beberapa materi dari mata kuliah metode penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.